Hadirin sekalian, demikianlah acara puncak prosesi dan pelantikan wisuda santri Hafazul Quran Pondok Pesantren Al-Mu'awanah yang telah dipimpin oleh Khadimut Thalabah Al-Mukarram Kiai Haji Khalilullah Anwar Al-Hafiz. Semoga dengan tahfizul Quran ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan amal dan ibadah kita menyongsong bulan suci Ramadan sehingga kita menjadi manusia Qurani. Para hadirin sekalian, marilah meningkat acara selanjutnya, acara tausiah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Adrus. Sebelumnya beliau akan menyampaikan, kita iringi dengan sholawat. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Adrus kami persilahkan. Allah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah, Akhil Al-Mahbub Fadilatul Ustaz Kiai Haji Khalil beserta keluarga besar dan para santri-santrinya. Dan saya hormati sebagai sahibul wasilah, penyebab kenalnya saya kepada beliau dan sampainya saya ke tempat beliau, Al-Mukarramah Ibu Hajar Rifai beserta keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guru kita selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah mendatangkan seluruh wali murid dan mengundang para tokoh untuk menyaksikan kemampuan dan keberhasilan putra-putri kita di dalam menghafal Al-Quran. Quran ini merupakan mukjizat Nabi yang abadi ila yaumil qiyamah. Quran ini mau dibolak-balik kayak apa, tetap Quran. Mau dicari kebenarannya, di depannya ada Quran, tetap itu kebenaran ada. Bagaimanapun orang mau menyelewengkan Quran, tetap Allah yang akan melindungi Quran. Beruntunglah orang tua yang diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk memperdalam Al-Quran lewat Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Ini keuntungan anak-anak kita
yang hafal Quran nanti kembali kepada orang tua. Sebab sekarang ini banyak orang tua disengsarakan oleh anaknya sendiri. Begitu meninggal dunia, anaknya tidak mampu bagaimana mengirimkan kebaikan kepada orang yang sudah mati. Saya belum lama, ibu-ibu, ada tetangga saya meninggal dunia, dikubur di satu pekuburan umum di daerah Bogor. Ketika jenazah sudah dikubur, saya mundur. Saya dengar ada orang baca Quran, baca Yasin, suaranya merdu, enak. Saya cari, ternyata ada satu anak muda nggak pakai peci, anaknya ganteng, pakai kemeja, pakai celana. Saya dalam hati saya tumben-tumbenan, dia biasanya yang baca Yasinnya enak itu santri. Ini kok pakaiannya modern. Begitu saya deketin, nggak punya handphone. Saya tanya, Mas, ini ajaran apa nih Mas? Kok ziarah pakai handphone? Begini Pak, saya ini sekolah di Amerika 8 tahun. Ibu saya meninggal, saya baru bisa datang setelah 3 hari ibu saya dikubur. Saya nggak tahu apa yang harus akan saya baca. Untuk menghadiahkan orang tua saya pinjam handphone supir saya, nggak ada Yasinnya, saya setel. Saudara hadirin, anak yang berbakti kepada orang tua bukan berarti anak yang pintar, tapi anak yang bisa membantu kesulitan orang tua di dalam kubur. Sebab orang di kubur itu Pak nggak cukup amalnya. Makanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu memohonkan ampun lil ahya walil amwat, untuk yang hidup maupun yang mati, karena tanpa permohonan ampunan kita tidak cukup amalnya menyelamatkan orang itu di dalam kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Quran kemudian dipelajari itu Quran sehingga tahu perintah dan larangan, sehingga diamalkan itu Quran, maka ibu bapaknya nanti mendapatkan mahkota di hari kiamat. Orang tua yang lain dijemur di atas matahari sejengkal dari kepala, sehingga orang tua yang lain mencari bantuan dari mana. Tapi ibu bapak yang membawa anaknya ke pondok pesantren ini, anak kita bukan sekedar bisa membaca, bahkan bisa menghafal, insya Allah bisa mengamalkan. Ibu bapak akan mendapat jaminan di akhirat, mendapatkan mahkota penghormatan dari Allah Ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, pondok pesantren ini bukti bahwa para ulama berjuangnya nggak berhenti. Dulu orang-orang berjuang melawan Belanda sampai merdeka. Muncul Jepang, kita berjuang. Muncul PKI, kita berjuang. Setelah Orde Baru, orang-orang pada mencari kesenangan dan keuntungan. Betul. Yang satu pengen jadi pejabat, satu pengen jadi ini, tujuannya perut. Hanya tujuan perut, tujuan kekayaan. Tapi ulama dari semenjak Wali Songo menginjakkan kakinya di bumi Indonesia sampai detik ini berjuang untuk bangsa Indonesia. Lewat apa? Lewat pendidikan pondok pesantren. Ini yang disebut pahlawan asli. Ini yang disebut pahlawan asli. Sebab pesantren ini membentuk karakter manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berketuhanan. Indonesia akan punya Pancasila, betul? Sila pertama, ketuhanan yang maha. Yang punya Tuhan Maha Esa itu sebetulnya orang Islam. Esa itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu diambil dari bahasa Quran, Izzah. Dalam Asmaul Husna, ya Mu'izzu. Siapa yang punya Tuhan yang memiliki sifat Izzah dan Mu'izzu? Tuhannya orang Islam, yaitu Allah. Tapi karena orang Islam itu legowo, orang Islam itu bisa toleransi, tidak apa-apa Kristen menganggap Tuhan yang Maha Esa, walaupun Kristen Tuhannya lebih dari satu. Tidak apa-apa agama yang lain menganggap Tuhan yang Maha Esa, padahal Tuhannya batu. Tidak apa-apa. Yang penting
warga Indonesia harus bertuhan dan harus beragama. Kalau tidak bertuhan harus keluar dari Indonesia. Betul? PKI keluar dari Indonesia. Haram hukumnya pejabat yang melindungi PKI. Haram hukumnya pejabat yang membiarkan gerakan PKI. Berarti dia membiarkan manusia tanpa Tuhan hidup di NKRI, saudara. Betul atau tidak? Sekarang ini kok tambah semrawut jadi ya? Kok tambah acak-acakan? PKI bikin pegelaran, bikin polisi ini menang baik, tentara diem saja. Ini ada apa di pemerintahan era Jokowi ini? Ada apa yang saudara hati? Jangan sampai nanti Allah Ta'ala bangkitkan kemarahan umat Islam. Kalau umat Islam sudah marah, maupun polisi, tentara, jenderal bakal dilenyapkan oleh Allah dari NKRI, saudara. Hati-hati, saudara. Ini Indonesia tanah wali, bukan tanahnya Soekarno, bukan tanahnya Jokowi, bukan tanahnya PDI, bukan tanahnya PKI. Ini tanah yang wali. Karena yang membentuk negara Republik Indonesia pertama Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai kepada para ulama-ulama dengan Islam, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara paling besar, paling luas, paling banyak pengikut Islamnya. Makanya orang-orang kafir, Pak, nggak takut dengan Islamnya Arab Saudi. Karena apa? Saudi itu hebat, Saudi itu ada syariat Islam karena ada Ka'bah, ada Madinah. Betul? Indonesia nggak punya Ka'bah, Indonesia nggak ada makam Rasul, tapi Allah memberikan kekuatan. Tanpa makam Rasul ada makam Waliullah, ada makam turunan Rasul. Ini yang membawa bendera Islam ke Indonesia. Makanya kalau umat Islam sudah hancur, umat Islam jauh dari Quran, umat Islam sudah tidak bersyariat kepada syariat Allah, inilah merupakan kehancuran Islam. Kemarin di TV saya lihat rame gara-gara anak kecil diperkosa. Ada anak perawan diperkosa 19 laki-laki. Hancur itu, Pak. Rame, sampai menterinya komentar. Cuman saya heran, kalau yang dibahas masalah hukum, yang dibahas masalah tindakan, yang dibahas masalah penjara, tapi nggak dibahas penyebabnya anak itu menjadi penzina, menjadi anak yang tumbuh berjiwa seks yang tidak normal. Ini percuma. Apa yang menyebabkan anak kita sampai tidak tahu hukum zina? Anak SD bisa tidur dengan perempuan yang bukan mahramnya, anak SMP sudah bisa memperkosa temannya. Salah satunya televisi dan handphone. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu TV, Pak, bisa nyala kalau ada izin dari menteri. Menteri, presiden, pejabat harus menjadi pemimpin yang baik di Indonesia dan harus menjadi orang yang berjiwa nasionalis, Pancasilais, dan cinta kepada tanah air. Kira-kira di Indonesia pantas nggak kalau anak kita jadi jablay, sudah? Pantas tidak anak kita berbuat kejelekan? Bertentangan. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang baik akhlaknya, negara yang memiliki sopan santun. Raden Kartini sudah sekian puluh tahun meninggal tapi masih ada sejarahnya. Itu sosok perempuan yang santun dan sukses. Tapi mana sekarang Kartini yang ada? Malah sekarang di gedung DPR jablay, pura-pura jual minyak wangi, merayu anggota. Betul apa tidak? Makanya kalau banyak pejabat-pejabat di DPR korupsi, itu kerjaan mereka itu. Betul tidak? Kalau yang korupsi Golkar, PDI masa bodoh, bukan urusan saya. Tapi yang korupsi ini kebanyakan dari partai Islam. PKS yang mengatasnamakan partainya paling bersih nyolong daging. Betul. P3 yang katanya Partai Persatuan Pembangunan berantem dulu. Betul. PKB katanya Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnahnya yang dibela, bukan Wahabiyah yang diserang, malah
Ahmadiyah dilindungi. Betul nggak? Sekarang mau kemana kita, saudara hadirin? Punya partai Islam nggak untung buat orang Islam, nggak untung. P3 menang, yang untung orang P3. PKS menang, yang untung orang PKS. PKB menang, yang untung orang PKB. Kita miskin. Betul? Makanya kita harus bisa membedakan. Islam ini agama pemersatu, saudara. Nabi mengatakan ana nuwahidun lil bashar. Aku ini mempersatukan umat. Umat yang tadinya pecah belah, yang kaya ke sana, yang miskin ke sini, perempuan ke situ, gak ada harganya, dipersatukan oleh Nabi Muhammad lewat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga orang kaya punya tugas, orang pintar punya tugas, orang miskin punya tugas, pemimpin punya tugas, sehingga semuanya kembali kepada rujukannya, yaitu kepada Al-Quran, Al-Hadis, kembali kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Sekarang dipecah-pecah, yang satu ngaku partai Islam, satu ngaku partai Islam. Sampai saya katakan kepada mereka, Pak, orang Islam Indonesia ini lagi keder, mikirin makan susah, duitnya dikorupsi terus, betul? Belum lagi tempatnya digusur, dijualin sama Cina-Cina. Belum lagi dagangannya digusur. Ada pasar tempatnya orang Islam dibakar, alasannya konslet. Begitu dibangun, Cina yang beli, kita nongkrong lagi di tengah pasar, diusir lagi. Tolong umat Islam ini jangan dibikin puyeng. Saudara jangan ngaku-ngaku partai Islam, partai Islam. Kalau mau bikin partai di Indonesia yang mayoritas umat Islam, cukup 3 partai. Partai Mukminun, partai Kafirun, partai Munafikun. Partainya orang mukmin, partainya orang kafir, partainya orang munafik. Jadi jelas, yang mukmin kemari, yang kafir ke sini, yang munafik di sini. Jadi enak berantemnya, Pak. Betul nggak? Ini ngaku mukmin, ini ngaku mukmin, ini ngaku mukmin. Bersatu nggak? Bersatu nggak? Apa buahnya? Makanya Quran ini adalah tuntunan. Kembali kepada Quran. Jadikan Quran ini adalah bacaan yang menyenangkan. Bacaan yang menyenangkan. Saudara, di dalam keadaan seperti ini, kondisi keadaan masyarakat seperti ini, keadaan ekonomi yang carut marut seperti ini, satu-satunya jalur, kata Rasulullah, Al-Quran. Sampai ada satu hadis mengatakan, barang siapa yang sibuk baca Quran dan sibuk baca sholawat sehingga tidak ada waktu untuk minta kepada Allah, orang ini tertekan hatinya lebih cepat diijabah oleh Allah daripada yang minta. Ini zaman-zaman fitnah. Ini zaman-zaman fitnah. Kiai Khalil ini darahnya darah Quran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Quran. Ketika dia menerangkan kebenaran Quran, ada orang yang bodoh menafsirkan Quran sembarangan. Siapa bilang Nabi Muhammad itu mulia? Tuh di Quran ada Nabi Muhammad juga pernah sesat. Masya Allah, Nabi pernah sesat. Berarti bukan Nabi Muhammad dong, Ahmadiyah itu, atau Muhammad bin Abdul Wahab yang sesat kali ya. Nabi Muhammad masa sesat? Dalilnya apa, Pak? Wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapati Muhammad dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan hidayah.